Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV-ku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema Dinusfest 2021, ajang unjuk diri siswa Indonesia. Telah bergabung bersama saya by Zoom, Ketua Acara Dinus Festival 2021, Galuh Wilujeng Saraswati MCS. Selamat siang Bu Galuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Galuh? Bu atau Mbak nih manggilnya enaknya nih? Bu saja Mbak. Bu, oke Bu Galuh gitu ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Galuh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Nadia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih hari ini. Semangat cerah ya hari ini, cerah soalnya. Oke, gimana nih untuk acara Dinusfest 2021 ini, semuanya berjalan lancar ya Bu Galuh? Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada 2 cabang perlombaan yang sudah dilaksanakan Mbak Nadia. Oke, jadi udah dimulai gitu ya? Iya Mbak Nadia, betul Oke, sekali. oke, baik, nanti kita akan membicarakan seputar Dinusfest tahun ini nih. Dan next kita juga ada Ketua Acara Cooking Competition 2021, Stefania Aglin Marcella. Halo, selamat siang Fania. Selamat siang Bu, panggil Aglin saja Bu. Oh Aglin ya, oke Aglin. Gimana kabarnya hari ini Aglin? Baik Bu, puji Tuhan baik. Oke. Gimana nih kesiapan cooking competition-nya nih? Udah siap 100%? Ya belum 100% karena kami tinggal penjurian saja, lalu untuk terakhir pendaftaran itu di hari Sabtu begitu, jadi belum 100%. Oke, baik. Dan next kita juga ada Ketua Acara Komdais 2021, Kinan Rosalin Putri. Selamat siang Kinan. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih untuk kesiapan Komdais 2021 nih di Dinusfest tahun ini? Untuk Komdes sendiri sudah selesai dari kemarin. Oh, udah selesai ya berarti? Yeah. Oke, baik. Nanti kita akan ngomongkan lombanya ada apa aja juga gitu ya. Tapi sebelumnya, mungkin ada pemirsa di rumah nih yang masih belum tahu Dinusfest itu apa sih lah. Ini Bu Galuh mungkin bisa dijelaskan nih Bu Galuh sebenarnya kegiatan Dinusfest ini apa? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Ya. Sebetulnya Dinusfest 2021 ini merupakan agenda tahunan dari Universitas Dianuswantoro berupa rangkaian lomba antar SMA, SMK sederajat, serta berbagai macam expo. Pada tahun ini merupakan penyelenggaraan kegiatan Dinusfest yang ke-8. Untuk kegiatan Dinusfest sendiri tahun ini berlangsung selama 1 bulan, mulai dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021, Mbak Nadia. Oke, baik. Jadi tahun ini Dinusfest yang ke-8 gitu ya Bu Galuh ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, ini untuk lombanya nih ada berapa jenis lomba sih yang dilombakan di Dinusfest 2021 ini? Untuk cabang perlombaannya ada 23 cabang perlombaan yang diikuti seluruh ormawa yang ada di Udinus, mulai dari ormawa tingkat fakultas sampai dengan UKM yang ada di tingkat universitas. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Aglin nih. Aglin ini dari D4 Perhotelan Udinus gitu ya Aglin. Nah, ini lomba yang diadakan oleh program studi D4 Perhotelan Udinus apa nih Aglin? Biasanya kita setiap tahun ada lomba itu cooking competition. Untuk tahun ini kita ada 2 kategori, ada plating dessert coklat sama latte art trodon gitu. Aduh, enak banget tuh kedengerannya ya. Aduh, jadi bikin lapar nih siang-siang. Oke, nah ini untuk di ilmu komunikasi nih Kina nih mengadakan lomba apa di Dinusfest 2021 ini? Lombanya itu yang pertama ada stand up comedy, itu seperti Komdes 1.0 tahun lalu. Tapi di sini kami ada pembaruan, yaitu lomba video advertising, bentuknya soft selling. Oke, jadi video advertising ini baru di tahun ini? Iya, betul. Oke, jadi ini yang membedakan gitu ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini Bu Galuh nih, sebenarnya tujuan dari Dinusfest itu sendiri apa sih Bu Galuh?
Untuk tujuan dari Dinusfest sendiri adalah meningkatkan kerjasama akademik antara Udinus dengan SMA SMK sederajat di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, memberikan wadah bagi bagi siswa SMA SMK sederajat untuk menunjukkan dan mengembangkan bakat serta minatnya di bidang teknologi dan seni dan segala kreativitasnya, memperkenalkan Udinus secara menyeluruh kepada masyarakat luas, serta mencari mahasiswa yang berpotensial dan berprestasi di bidang akademik di lingkungan Udinus. Oke, baik. Jadi tujuannya untuk siswa SMA SMK gitu ya. Tapi di tahun ini sepertinya sedikit berbeda, tidak hanya siswa SMA SMK. Siapa saja yang mengikuti Dinusfest 2021 ini, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Dinusfest 2021, ajang unjuk diri siswa Indonesia. Baik, kita lanjutkan nih Bu Galuh, untuk Dinusfest di tahun 2021 ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya ya, karena ada di masa tengah pandemi COVID-19 gitu. Jadi untuk tahun ini nih diadakannya tuh untuk siapa saja? Biasanya kan untuk siswa SMA, SMK. Nah ini tahun ini apakah berbeda, Bu Galuh? Baik, Mbak Nadia, untuk tahun ini memang kami peserta untuk Dinusfest kami buka untuk mahasiswa SMK dan umum, Mbak. Tingkatnya dari mulai se-Jawa Tengah sampai dengan nasional. Oke, tahun ini sampai nasional gitu ya Bu Galuh ya. Biasanya kan hanya Jawa Tengah nih. Nah, tahun ini sedikit berbeda seperti itu. Dan untuk waktunya juga biasanya hanya diadakan 1 minggu seperti itu ya Bu Galuh ya. Iya betul Mbak. Nah di tahun ini 1 bulan ya Bu ya, dari 18 Januari 2021 sampai 18 Februari 2021. Oke, baik. Nah ini biasanya kan diikuti SMA maupun SMK. Nah tahun ini mahasiswa umum juga gitu ya Bu ya? Iya Mbak Nadia. Nah ini kan di tengah masa pandemi COVID-19, di mana dilarang berkerumun seperti itu. Nah ini untuk pelaksanaan Dinusfest tahun ini seperti apa nih Bu Galuh? Udinus berusaha mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Mbak. Sehingga pada tahun ini kegiatan Dinusfest dilaksanakan secara daring melalui Zoom, platform Zoom. Walaupun dilaksanakan secara daring ataupun online, tidak mengurangi kemeriahan Dinusfest 2021 ini. Oke, pastinya ya, karena juga perlombaannya banyak gitu yang diadakan ya, ada 23 cabang perlombaan gitu ya. Oke. Iya. Oke, untuk Aglin nih, untuk cooking competition sendiri nih udah berapa kali sih diadakan di Dinusfest? Yang kali ini itu yang ketiga kalinya. Dan pertama kalinya diadakan secara virtual. Oke, pertama kalinya secara virtual gitu ya. Untuk lombanya tadi ada apa aja, Aglin? Bisa dijelaskan lagi nih untuk pemirsa? Oh iya, ada plating coklat dessert. Itu lombanya itu untuk anak SMA, SMK. Terus untuk yang latte art itu biasa kita adakan untuk mahasiswa atau umum. Tapi kita membatasi usia begitu. Oke, jadi dibatasi berdasarkan usia seperti itu ya? Iya. Oke, untuk Kinan nih dari ilmu komunikasi, untuk lomba Komdes tadi ada berapa lomba yang diajukan nih dari ilmu komunikasi? Ada 2 lomba, yang pertama ada stand up comedy, sama yang lomba video advertising tadi. Oke, udah berapa kali nih lomba tersebut diadakan di Dinusfest? Baru 2 kali ini. Oh, baru yang 2 kali ini? Ya, yang tahun lalu stand up comedy sama news anchor. Oke, jadi beda di news anchor-nya gitu ya, diganti dengan advertising gitu. Nah ini ngomong-ngomong, Komdes itu apa sih? Kinan, bisa dijelasin nih sama pemirsa di rumah. Komdes itu program kerja yang bukan hanya berorientasi untuk mahasiswa ilmu komunikasi sendiri, tapi juga untuk masyarakat luar, seperti para pelajar SMA dan SMK, terus mahasiswa dari berbagai jurusan dan universitas lain juga. Tujuannya untuk memperkenalkan Ilkom sendiri biar
untuk menaikkan eksistensi Ilkam Udinus juga seperti itu. Oke, untuk lombanya ini kan ada stand up comedy sama video advertising gitu ya. Ini dua-duanya boleh diikutin SMA, SMK, mahasiswa maupun umum? Atau yang mana nih yang dibagi? Dua-duanya ditujukan untuk para pelajar SMA dan umum. Oke, jadi dua-duanya boleh gitu ya. Untuk cooking competition tadi kan dibedakan gitu, ada yang SMA, SMK sendiri, kemudian mahasiswa umum sendiri, cuma dibatasin umur, seperti itu ya Aglin ya? Iya Bu. Nah ini, oke, Bu Galuh nih, untuk Ormawa yang notabene-nya merupakan olahraga nih, ini untuk penyelenggaraannya seperti apa nih? Biasanya kan lombanya tatap muka, nah seperti UKM basket maupun badminton, ini seperti apa untuk penyelenggaraan lombanya? Untuk cabur olahraga memang tidak diselenggarakan karena tidak memungkinkan pada saat pandemi seperti ini. Akan tetapi ada satu cabang perlombaan yakni catur yang kebetulan mengikuti Dinusfest 2021 ini dilaksanakan secara virtual. Oke, kegiatan dari cabur olahraga catur ini melalui nama lombanya adalah Dinus Chess Competition yang dilaksanakan secara daring via Zoom. Walaupun cabur olahraga ini dilaksanakan secara online maupun daring, tetapi antusiasme dari peserta Dinus Fest 2021 meningkat. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan ada 23 cabang perlombaan. Nah, ini bisa dijelaskan nggak ada apa aja gitu lombanya? Ada sekitar 23 cabang perlombaan. Lombanya mulai dari karya tulis hingga perlombaan yang mengasah otak seperti lomba catur virtual. Kami sebutkan beberapa saja, yakni ada English Competition, Hikari Competition, Music Cover Competition, ada Comdice, ada Informatik Teknologi Competition, ada Youth Fest, dan masih banyak lagi. Peserta bisa melihat beberapa daftar lomba di website kami di festival.dinus.ic.id. Oke, festival.dinus.ic.id. Oke, nah ini untuk antusiasme dari cooking competition dan juga untuk Komdes gimana nih? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Dinusfest 2021, ajang unjuk diri siswa Indonesia. Baik, kita lanjutkan nih untuk Aglin nih, untuk antusiasme pendaftar hingga hari ini untuk cooking competition seperti apa nih Aglin? Antusiasmenya kalau dari kami sih antusias, cuman ada beberapa sekolah yang memang dari pihak sekolahnya sendiri tidak menyarankan untuk ada kegiatan. Jadi antusiasmenya kalau dari cooking competition sendiri itu agak berkurang begitu ya Bu, karena kan biasanya kita secara offline datang ke kampus pesertanya lalu masak di hadapan juri, nanti di komen sama juri begitu. Untuk kali ini kan hanya pengumpulan video saja begitu. Oke, dan sepertinya lebih seru kalau langsung gitu ya, karena diawasi sama juri langsung nih, jadi deg-degannya semakin kerasa gitu ya Aglin ya? Iya, lebih ada. Lebih greget gitu ya? Greget, iya. Oke, nah ini untuk antusiasme dari siswa SMA SMK dibandingkan dengan para mahasiswa dan umum, lebih tinggi mana nih antusiasmenya? Kami sama-sama antusiasmenya sama karena yang latte art ini baru diadakan tahun ini, jadi kita masih seperti nyoba dulu ini. Kalau semisal ada lomba lain bakal ada yang antusias, nggak ada yang antusias ternyata. Oke, latte art ya? Iya. Oke, bisa dijelaskan nggak sih itu latte art itu gimana tuh lombanya? Ya, jadi nanti peserta mengirimkan video, itu membuat latte art, dan pattern itu gambar ya, yang di latte kan biasanya ada gambar. Nah, itu nanti kita yang tentukan.
Oke. Gitu. Jadi ada 2 babak begitu, Mbak. Sampai ke babak Untuk final yang gitu babak, ya. iya, betul. Untuk yang babak kedua nanti pattern-nya rahasia Oh, gitu. masih Jadi rahasia. hanya untuk Oke. Jadi untuk yang sudah lolos babak final nanti setelah pengumuman yang pertama kita langsung kasih tahu untuk babak kedua itu pattern-nya seperti apa. Oke, jadi biar terkejut gitu ya. Jadi biar coba betul. kaliannya gimana sih gitu kalau langsung dicoba gitu. Oke. Nah, ini untuk Kinan nih, untuk Komdai sendiri, untuk antusiasme dari pendaftar hingga hari ini seperti apa, Kinan? Untuk antusiasme Komdai sendiri itu sangat bagus. Bahkan saat kami sudah close registration tuh masih ada beberapa peserta yang ingin mendaftar kayak gitu. Terus juga pendaftarnya itu dari berbagai daerah, ada yang dari Bali, terus Lampung, Pontianak, ada yang dari Riau juga. Oke, baik. Ini dari Komdes ada dari Bali, Riau, dari mana-mana gitu ya. Ini Bu Galuh nih untuk keseluruhan peserta nih dari Dinusfest tahun ini ada dari mana saja nih Bu Galuh? Ada beberapa, Mbak Nadia, mulai dari di wilayah Jawa Tengah, ada juga dari Lampung. Kalau saya lihat kemarin dari peserta Komdais, ada yang juga dari luar kota juga, Mbak. Banyak sekali, Mbak. Kalau untuk online seperti ini memang kita targetnya adalah umum agar kita bisa menyeluruh, mengajak semua peserta untuk ikut dalam penyelenggaraan acara Dinusfest ini. Oke, betul sekali. Tahun ini se-Indonesia gitu ya yang bikin berbeda gitu ya. Iya, Mbak. Oke, untuk prosedur dari pendaftaran Dinusfest 2021 sendiri seperti apa, Bu Galuh? Untuk prosedur pendaftaran Dinusfest 2021, peserta dapat melihat informasi secara lengkap dan jika ingin mendaftar, silahkan kunjungi website kami di festival.dinus.ac.id. Di sana ada semua informasi terkait 23 cabang perlombaan, Mbak Nadia. Oke, ini untuk di beberapa cabang perlombaan apakah masih dibuka nih Bu Galuh? Iya Mbak Nadia, masih dibuka. Untuk saat ini sekitar 20 cabang perlombaan masih dibuka pendaftarannya. Jadi kawan-kawan yang ingin tahu informasi terkait Dinusfest, silahkan bisa mengunjungi website kami di festival.dinus.ac.id. Oke, semuanya informasinya sudah lengkap di situ ya Bu Galuh ya? Iya Mbak, mulai dari kontak person dari masing-masing lomba juga kami sediakan di website kami. Oke. Nah ini untuk cooking competition nih, apakah pendaftarannya masih dibuka atau sudah ditutup nih Aglin? Hari Sabtu besok kita sudah tutup begitu Bu. Tapi ini masih ditunggu, kalau mau ada yang mendaftar silahkan. Jadi masih bisa ya, terakhir besok masih Sabtu. Bisa. Nah ini untuk cara mendaftarnya gimana nih Aglin nih? Nanti benar mengunjungi web festival.dinus.ac.id. Nanti masuk ke laman pendaftaran. Kalau mau mengikuti untuk yang siswa SMA SMK, nanti masuk ke pendaftaran lomba SMA. Lalu nanti pilih yang virtual cooking competition plating coklat dessert. Nah, itu nanti langsung menyertakan saja data-data yang diperlukan di situ. Lalu jika ada mahasiswa atau umum yang ingin mengikuti lomba latte art, nanti bisa masuknya ke lomba mahasiswa, lalu pilih virtual cooking competition latte art throwdown. Gitu. Oke, jadi semuanya diakses dari festival.dinus.ac.id seperti itu ya. Oke, betul, untuk Kina nih Komdes apakah masih dibuka nih pendaftarannya nih? Untuk pendaftarannya sudah ditutup karena lombanya kan sudah dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 Januari kemarin. Oke, jadi untuk Komdes sudah ditutup ya, udah close ya? Iya, sudah close. Oke, ini diadakannya tanggal 26 dan 27, ini udah ada pengumumannya belum nih Kina nih? Pengumumannya udah ada, jadi diumumnya itu langsung pada hari H. Oke, jadi hari lomba langsung diumumin gitu ya? Iya. Oke, baik nih untuk Bu Galuh nih, untuk perbedaan Dinusfest di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya nih, apa nih Bu yang membuat perbedaan nih? Untuk perbedaannya, Dinusfest yang dilaksanakan pada tahun ini seluruhnya dilaksanakan secara online, daring melalui platform Zoom yang biasanya
kita offline bisa bertemu secara langsung, tetapi pada tahun ini kita laksanakan secara online. Oke, Dan baik. pesertanya juga berbeda, Ibu. Maaf, Mbak, karena biasanya hanya siswa SMK, SMA dan sederajat. Untuk saat ini kami buka untuk umum dan mahasiswa. Oke, jadi membedakan tahun ini dilakukan secara daring, kemudian mahasiswa dan umum juga bisa ikut juga dan tentunya dari seluruh Indonesia seperti itu ya Bu Galuh ya? Iya, Mbak. Oke, nah ini untuk Aglin nih, untuk mekanisme pelaksanaan lomba cooking kompetisinya seperti apa nih? Daring kan nih Aglin, nah ini untuk mekanisme pelaksanaannya seperti apa Aglin? Ya baik, Mbak. Jadi yang tahun ini untuk yang plating maupun latte, setiap peserta mengirimkan video melalui link yang sudah kami sediakan. Nah itu nanti kalau untuk yang plating, untuk yang siswa SMA, SMK, itu nanti mengirimkan video berupa plating dessert dengan berbahan putu ayu, tapi dengan plating coklat art gitu. Jadi videonya ada minimal durasinya begitu dan ada ketentuan-ketentuannya. Untuk yang latte juga begitu. Jadi patternnya kan kita sudah menentukan untuk yang babak 1. Jadi nanti peserta mengirimkan video berupa dia sedang melatte art begitu. Oke, nah ini untuk mekanisme dari Komdes sendiri seperti apa, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner di Newsfest 2021, ajang unjuk diri siswa Indonesia. Baik, kita lanjutkan nih Kinan untuk mekanisme pelaksanaan lomba Komsite kemarin sendiri seperti apa Kinan? Untuk mekanisme lomba Komdes yang stand up comedy itu kan dilakukannya di Zoom ya. Untuk peserta nanti dikasih spotlight timer, jadi jangan sampai mereka nanti waktunya overtime. Soalnya kalau mereka overtime itu bisa masuk ke pengurangan nilai. Terus waktu sudah selesai tampil langsung dapat komentar dari juri seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya walaupun dengan daring gitu ya. Oke, nah ini untuk Bu Galuh nih, untuk kesulitan nih untuk di Newsfest di tahun ini biasanya yang dilakukan tatap muka, tapi tahun ini harus dilakukan secara daring nih. Kesulitannya apa nih Bu Galuh? Alhamdulillah tidak ada kesulitan karena adik-adik dari siswa SMA, SMK dan sederajat sudah terbiasa menggunakan platform online untuk kegiatan belajar mengajar. Dan kami juga sudah mempersiapkan segala fasilitas untuk mendukung terlaksananya di Newsfest 2021 ini. Oke, jadi tidak ada kesulitan seperti itu ya Bu Galuh ya, semuanya lancar gitu ya? Iya Mbak. Oke, untuk Aglin nih, untuk cooking competition nih, kenapa memilih melombakan masakan tersebut nih Aglin? Agar beda dari yang tahun sebelumnya begitu. Dari 2 tahun yang lalu itu yang dilombakan itu seperti main course, yang memasak main course. Nah, tahun ini kita mengambil tema dessert gitu agar lebih memudahkan peserta karena kan dalam masa pandemi seperti ini. Jadi kalau dessert itu menurut kami dari panitia itu lebih simple ya, betul. Dan juga kekinian juga tuh yang latte art itu ya, oke? Iya, betul, banyak. Sekarang banyak juga lomba latte art seperti itu, jadi kita menambah satu lomba gitu latte art. Oke, baik. Nah, ini kan lombanya dilakukan secara daring nih. Nah, ini untuk mengawasi dan mengurangi tindak kecurangan gimana nih, Aglin? Kalau dari kami yang buat lomba plating itu kami hanya, jadi nanti peserta mengirimkan video begitu, Bu, Mbak, maksudnya. Oke. Jadi kita ada minimal dalam video itu berdurasi kurang lebih 7 menit. Nggak boleh lebih 7 menit maksudnya. Oke, maksimal 7 menit gitu ya? Ya, dan prosesnya itu hanya proses
plating saja, dan untuk bahan-bahannya itu tidak boleh maksudnya untuk yang coklat misalnya selai coklat begitu tidak boleh membeli, jadi harus membuat sendiri begitu. Oke, Kak, coklatnya harus bikin sendiri juga gitu? Iya, kalau kan ada dark coklat batangan, nah itu tidak apa-apa karena kan itu kan bahan begitu. Nanti tapi nggak yang jadi langsung ditaruh di piring gitu ya? Iya, betul, seperti itu. Untuk yang latte itu kan latte kan hanya sebentar ya, jadi dari kami itu videonya tidak boleh diedit buat yang latte, karena kan kalau diedit kan bisa aja mengurang-urangi videonya. Betul. Atau nanti gambarnya ternyata yang gambar bukan pesertanya. Oh iya, bener banget. Oke, untuk jadi, yang latte sendiri durasinya berapa lama nih, Aglin? Maksimal dari kami 1 menit begitu, Bu. Itu sudah lebih dari cukup. Oke, siap nih. Nah, ini untuk Komdes nih, kan udah berakhir nih lombanya tanggal 26-27 ya, Kinan. Nah, ini untuk yang menjadi penilaian dalam ajang Komdes apa ini, Kinan? Untuk stand up itu penilaiannya ada originalitas materi, teknik penyampaian, performance, dan ketepatan waktu. Bedanya itu biasanya kalau di stand up comedy kan ada penilaian laugh per menit, ketawa tiap menitnya. Nah, karena ini online, jadi takutnya saat peserta tampil terus peserta yang lainnya tertawa itu mengganggu konsentrasi, jadi yang LPM-nya itu kami tiadakan. Oke. Terus untuk video advertising, penilaiannya itu kesesuaian tema dengan isi cerita, kreativitas, originalitas, dan tidak menggunakan footage dari orang di luar tim mereka, sama estetika video. Oke, baik. Ngomong-ngomong nih, untuk jurinya siapa sih dari di lomba Komdes ini? Untuk juri yang stand up comedy itu ada Mas Raden Giovanni dan Tegar. Itu dua-duanya pernah juara stand up comedy dan salah satunya juga ketua stand up comedy di daerah Demak. Oke. Kemudian untuk yang advertising? Yang advertising salah satunya ada Mas Wahyu, itu salah satu dosen Ilkom Udin juga, dan dia dulu juga yang mengerjakan program-program TV itu. Oke, sama ada Mas Alif. Oke, Aglin, untuk cooking competition nih jurinya ada siapa nih, Aglin? Untuk cooking kita yang pertama ada Pak Prima, itu dosen dari pengelolaan perhotelan. Lalu ada Chef Tio, itu merupakan dosen juga di pengelolaan perhotelan, namun beliau juga mengajar di AMTA Jogja begitu, Bu. Oke. Terus untuk yang satunya lagi ada Chef Made Hendrayana, itu dari Bali begitu. Oke, baik. Kalau ya. Oke, kalau nih, yang latte siapa itu nih? Ada Pak Bagas, itu foundernya Fotokopi. Oke, Fotokopi. Ya, terus ada satu lagi itu Mas Ahmad Syarifuddin, itu manajer di Vol Cafe begitu. Oke, keren-keren juga jurinya gitu ya. Oke deh, untuk Bu Galuh nih, untuk fasilitas yang didapatkan oleh peserta nih selama lomba berlangsung apa aja nih, Bu Galuh? Karena di Newsfest kali ini online, fasilitas tidak sebanyak seperti di Newsfest tahun lalu yang diselenggarakan secara offline. Fasilitas kebanyakan dibebankan kepada masing-masing peserta seperti kuota untuk mengirimkan karya, mengupload karya, video, dan lain sebagainya ke pihak panitia. Namun kami sediakan juga berupa virtual background dan technical meeting sebagai upaya kami untuk memberikan arahan kepada para peserta. Kami juga menyelenggarakan workshop juga, Mbak. Oke, ada workshopnya juga ya, Bu ya? Iya, ada talk show, ada workshop untuk memperkenalkan lomba tersebut kepada peserta. Berarti untuk talk show dan workshopnya sudah terlaksana seperti itu, Bu Galuh? Ada beberapa yang sudah terlaksana, Mbak. Ada beberapa yang belum, karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi, baru ada sekitar 3 cabang perlombaan yang sudah dilaksanakan. Ada 20. Masih 20 lagi ya, Bu ya? Iya, masih banyak lagi. Oke, baik. Nah, ini
hadiah yang didapatkan oleh peserta di Dinusfest 2021 kalau menang apa aja nih? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Dinusfest 2021, ajang unjuk diri siswa Indonesia. Baik Bu Galuh, kita lanjutkan nih. Sebenarnya hadiah yang diperebutkan di Dinusfest 2021 ini apa nih Bu Galuh? Dari kejuaraan Dinusfest ini total hadiahnya yang akan didapatkan peserta sekitar puluhan juta, hadiah berupa voucher pendidikan, medali, sertifikat, uang pembinaan, dan hadiah tambahan lainnya. Oke, banyak banget ya Bu ya hadiahnya ya, Iya. dan menggiurkan seperti itu. Iya, jadi ini sayang sekali jika mahasiswa ataupun siswa SMA, SMK, dan sederajat tidak berpartisipasi dalam acara Dinusfest kali ini. Betul sekali, hadiahnya banyak juga gitu loh ya kan Bu ya. Iya. Oke, baiklah, ini untuk kendala dalam perlombaan nih apa saja nih untuk Agli nih di cooking competition, ada kendala apa dalam lombanya diadakan daring nih, ada kendala nggak sih Agli? Kalau dari kami kendalanya seperti penyebaran untuk surat begitu ya Bu. Kan kami via email, jadi kalau misalnya kami searching emailnya di Google gitu kan kadang ada beberapa sekolah yang emailnya sudah tidak dipakai atau ganti begitu. Jadi untuk itu jadi kami yang mengirimkan email itu juga kadang tidak berharap banyak. Lalu emang ada beberapa sekolah juga kebetulan ini berbarengan dengan adanya lomba LKS begitu Bu, tingkat SMA. Jadi dari lomba kami pun juga masak, yang LKS juga masak. Dan itu jadi berbarengan, ada beberapa sekolah yang beralasan untuk berbarengan tidak mengikuti gitu ya. Begitu karena berbarengan. Oke, untuk Komdes sendiri nih kendalanya apa nih Kinan? Kendalanya itu yang pertama sama tadi kayak Kak Aglin ya, yang kebanyakan email sekolah itu tidak dibaca dan tidak mendapatkan respon. Terus sama karena acara lomba Komdes ini kan live lewat Zoom, jadi kendalanya di sinyal kayak gitu. Sempat kemarin waktu stand up ada salah satu peserta yang waktu selesai tampil dan lagi mendapat komentar juri itu malah keluar dari Zoom, ternyata karena gangguan sinyal. Oke. Nah, untuk cooking competition sendiri tidak membutuhkan sinyal seperti itu ya, karena mengirimkan video seperti itu ya, Aglin. Sebenarnya perlu Bu, karena waktu penjurian nanti kita kan secara online dengan jurinya, dan untuk yang plating nanti itu setiap peserta masuk ke Zoom untuk diberi komentar seperti itu Bu. Oke, ini belum terlaksana juga ya, tapi semoga besok sinyalnya lancar gitu ya, tidak ada gangguan gitu ya. Amin. Baik, untuk yang email tadi ada solusi nggak sih? Mungkin kalau next Dinusfest masih diadakan secara daring, mungkin udah menemukan solusi belum nih, Aglin atau Kinan? Kalau dari kami itu kan untuk yang tahun kemarin kan ada beberapa kontak person gurunya atau siswanya, jadi kita tanya dulu ke kita kayak nembusi dulu gurunya itu yang di kontak personnya yang ikut lomba tahun kemarin. Nah nanti kalau sudah baru kita menawarkan untuk mengirimkan surat undangan, jurnal, dan poster itu mau melalui apa. Oke, seperti itu ya. Untuk Kinan juga sama Kinan, di kontak dulu ya kontak personnya. Iya, sama kami juga lebih menyasar ke official Instagramnya. Jadi kebanyakan yang Instagram itu masih pada aktif. Kami mengirimkan lewat direct message mereka. Oke, kan mungkin ada beberapa juga yang jarang membuka email seperti itu ya. Tapi kalau Instagram on terus gitu. Oke, baik, ini untuk yang terakhir nih, untuk harapan Dinusfest 2021 mendatang nih untuk Bu Galuh harapannya. Untuk harapan Dinusfest di tahun mendatang, harapannya baik
nanti diselenggarakan offline atau online, harapannya agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan Dinusfest ini tidak hanya secara wilayah di Jawa Tengah saja, tetapi secara nasional, sehingga kami bisa mewadahi minat dan bakat seluruh peserta Dinusfest ini untuk bisa dikembangkan. Oke, amin. Untuk Aglin nih harapannya nih untuk Dinusfest 2021. Harapannya semoga semua lomba yang ada di Dinusfest ini berjalan dengan lancar, antusiasme pesertanya meningkat, begitu. Supaya banyak juga yang siapa tahu kan kalau menang kan nanti dapat voucher pendidikan, dan nanti siapa tahu mau meneruskan kuliahnya di Udinus. Seperti itu. Dapat uang pembinaan juga seperti itu ya, Aglin ya. Betul. Oke, untuk Kinan nih harapannya untuk Dinusfest 2021. Untuk Dinusfest 2021 itu banyak masyarakat luas yang lebih tahu bahwa Udinus mengadakan acara ini, karena kan acaranya juga banyak, event-event yang tersedia juga banyak, dan dilaksanakannya untuk orang-orang umum juga. Terus antusiasme para pendaftarnya itu banyak juga, dan semoga event-event yang diselenggarakan itu bisa ramai, lancar, dan sukses. Amin. Oke, berhubung Komdes udah selesai ya, untuk tahun depan nih harapan kamu untuk Komdes tahun depan apa nih, Kinan? Untuk Komdes tahun depan harapan saya bisa ada pembaruan lagi, inovasi lomba yang baru, terus bisa pesertanya itu bisa lebih banyak dari tahun ini. Oke, amin. Baik, dan untuk pemirsa yang ingin mengikuti Dinusfest nih di tahun 2021 ini masih ada 20 cabang lomba lainnya gitu ya Bu Galuh ya, yang masih dibuka seperti itu. Iya. Oke. Iya, Mbak. Baik, dan bisa diakses nih, didaftarkan melalui festival.dinus.ac.id. Oke, lombanya juga masih dari 18 Januari sampai 18 Februari 2021. Dan cooking competition juga masih bisa dibuka gitu ya, Aglin, sampai Sabtu minggu ini, Aglin ya? Iya, bisa Mbak, masih bisa yang mau mendaftar. Jadi yang masih mau mendaftar nih masih bisa nih untuk yang cooking competition sampai Sabtu minggu ini, dan untuk 20 cabang perlombaan lainnya juga masih dibuka sampai 18 Februari 2021. Baik, terima kasih untuk Bu Galuh, Aglin, dan juga Kinan untuk hari ini. Sukses selalu nih untuk Dinusfest 2021. Seperti itu, oke. Terima kasih. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda hari ini. Saya Nadia Alfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.